oleh Allah keterbatasan fisik, berjalan tidak bisa, berbicara gagap dan sulit. Ketika ditanya, wahai sahabatku, dengan keadaan fisik seperti ini, apakah gentar menghadapi masa depan? Lalu beliau mengatakan, apa yang harus ditakuti dari masa depan? Allah menciptakan saya seperti ini pasti dengan kesempurnaan perencanaannya. Bagaimana tentang rezeki? Allah Maha Kaya, tidak mungkin lupa menjamu hamba-hambanya. Tapi bagaimana jikalau orang tua meninggal? Kalaupun orang tua meninggal, Allah selalu ada. Tidak mungkin Allah yang menciptakan tubuh seperti ini sia-sia tanpa makna. Assalamualaikum Bapak, Ibu, Kakak, Teteh, AA. Terima kasih sudah hadir di 1 jam lebih dekat. Tadi kalau misalnya sudah melihat, ini pasti sudah pada tahu kalau sekarang 1 jam lebih dekatnya bersama siapa? Bersama Agim. AA mangga. Assalamualaikum AA. Gimana Damang? Alhamdulillah. Saya jadi berasa asa di Bandung gitu Gimana kegiatan sekarang apa aja? Sama seperti dulu, hanya sekarang jadwal belajar lebih banyak, ngurus pesantren lebih banyak, suku tenaga juga dengan anak-anak lebih banyak, dakwah ada juga tapi dibatasi, tidak seperti dulu yang hampir setiap waktu keluar dari rumah, dari pesantren. Sampai 1.200 agenda untuk ceramah ya dalam 1 bulan, 1 tahun itu Kalau undangan seperti itu. Tapi ya sekarang dievaluasi, karena yang paling penting dalam dakwah itu sebetulnya bukan memperbaiki orang lain. Yang paling penting dalam dakwah itu, apakah dakwah itu bisa membuat kita memperbaiki diri atau tidak. Ini kalau kegiatan sekarang masih ya kurang lebih sama. Tapi kalau dulu kan lainnya muncul di televisi dan disaksikan oleh lebih banyak mata gitu Kalau sekarang mungkin agak berbeda ya. Ya, saya bersyukur oleh Allah diberikan kesempatan untuk tidak banyak di luar atau ditampil di media. Karena sesudah dievaluasi, seringnya tampil, kurangnya waktu untuk menyendiri, kurangnya waktu untuk tafakur. Atau beginilah, seperti jam, mencari jam hilang. Kalau dalam hiruk pikuk dan kesibukan, jam dalam tumpukan jerami susah ketemu. Tapi kalau dalam keheningan itu mudah sekali. Nah, menemukan diri ini agak sulit kalau kita sangat sibuk, tampil sana, tampil sini, ternyata lebih banyak artifisialnya, jadi lebih banyak dipaksakan untuk bicara, tapi isinya segitu-gitunya juga. Jadi memang sangat penting untuk punya waktu hening, diam, sampai bisa jujur melihat diri yang sebenarnya. Sebelumnya belum bisa melihat jujur diri. Belum. Ada ceritanya Ya, dulu nyangka tuh ujian tuh yang susah-susah. Ternyata sesudah ditafakuri, justru ujian terbesar itu adalah ketika kita dipuji, dihormati, dikagumi orang, dielu-elukan. Itu ujian yang lebih berat daripada dihina, dicaci, dijauhi. Karena kalau kita sudah dipuji lalu kita lebih menikmati pujian, kita jadi lupa jujur melihat diri kita. Jadi kita lebih percaya kepada omongan orang daripada kejujuran. Oh, saya terpuji, oh saya terhormat. Padahal kan yang penting bukan penilaian orang, yang penting kita jujur melihat diri kita tuh siapa. Jangan sampai kita jelek karena dianggap bagus, kita jadi ngaku-ngaku bagus. Kan menipu diri sendiri. Kalau kita sudah tidak jujur kepada diri sendiri, terus apa yang bisa kita perbaiki? Boro-boro memperbaiki orang lain, memperbaiki diri aja nggak bisa dan nggak jujur. Merasa lebih bahagia sekarang atau dulu pada saat sedang populer Bahagia sekarang. Saya bahkan bersyukur diberikan badai besar gitu ya. Ini
insya Allah saya yakin Allah mendengarkan perkataan ini, malaikat juga mencatat. Dan saya baru tahu yang namanya bahagia itu seperti ini. Sebelumnya belum. Sebelumnya dikesankan bahagia, yang acting bahagia, yang aslinya nggak bahagia. Ini ibu dan bapak di sini udah tahu nama aslinya belum ya? Udah ya? Boleh ibu apa nama aslinya? Nah, padahal dilahirkan bukan itu ya Pak ya? Ya, saya terlahir Yan Gimnastiar. Ada Yan di depannya ya? Karena Januari. Ayah saya dulu seorang atlet senam sebelum jadi tentara, dari gimnastik jadi Gimnastiar, begitulah. Abdullah itu pada waktu haji tahun 87. Saya berusaha ngedekati imam, kemudian imam memberi nama Abdullah lah, perasaan saya begitu, jadilah Abdullah Gimnastiar dan merasa lebih baik dan dipakai sampai sekarang ya Ayah. Ini penggunaan pada saat mendapatkan nama Abdullah itu di Indonesia atau pada saat naik haji di? Pada waktu haji waktu itu ya. Kenapa sampai ada orang ngasih nama ke A? Saya ingin dekat dengan imam waktu itu, imam masjid. Lalu ya nama isim Abdullah gitulah, saya pengelola jadilah gitu. Ini Bapak Ibu kalau ingin tahu masa kecilnya AA ya, mungkin banyak yang belum tahu, ada masa kecilnya, tapi nanti setelah jeda berikut. Jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Lillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tadi saya janji ingin mengorek masa kecil AA, boleh ya? Boleh. Tapi sebelumnya sekarang saya, mungkin Bapak, Ibu, Teteh, AA, semua yang ada di sini melihat AA sabar jadi orang. Mudah-mudahan iya. Tapi ada nggak AA sebuah peristiwa yang membuat AA menjadi sabar sekali, belajar dari mana gitu AA? Benar, ini waktu kecil izin Allah, saya kakak beradik 4. Adik yang ketiga ini walaupun cacat ya, sebetulnya tidak ada yang cacat, hanya begitulah waktu kecil dilumba sehingga telinganya jadi tuli, matanya jadi juling, jalannya jadi susah. Tapi adik ini banyak mengajari Bu. Waktu sakit saya tanya kenapa deh nggak mengeluh, jawabannya sederhana, apa yang mau dikeluhkan, tubuh ini kan milik Allah, Allah pasti berbuat yang terbaik. Kalau orang lain banyak pahala karena banyak amalnya, mudah-mudahan saya dapat pahala karena bisa sabar. Nah kecil-kecil begitu tapi membuka ya, betapa orang yang yakin ke Allah itulah kuncinya kesabaran. Kalau masa SMA gimana A? Masih membekas kenangan-kenangan indah? Ya SMA saya masih belum kenal agama dengan baik ya, dulu ngaku saja idolanya John Travolta. Kalau ada nanti fotonya kita lihat boleh Kak? Sudah itu mas sudah. Jadi karena kehilangan figur, pelajaran agama masih sedikit. Dulu yang berjilbab di sekolah hanya satu, yaitu guru agama, itu juga udah sepuh. Saya juga jarang ke masjid. Walaupun ya akan ada yang bantu AA mengingat masa-masa SMA mungkin A. Johan, apa kabar? Alhamdulillah. Wah, ini, oh ini sahabat nih. Kok bisa SMA ya? Ini? Johan ini baik. Saya sering nginep di rumahnya dan dijajanin. Gimana Johan, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapan terakhir ketemu A? Ya terakhir ini kita sempat tahun lalu mungkin ya, Ya kira-kira 2 tahun lah ya. Ya. Tahun yang lalu. Ketemu lagi ya. Sudah lama sekali lama sekali. Bang Johan, ini betul dulu sukanya John Travolta. Tadi sudah disebut sedikit. Ya. Waktu kami masih SMA kan sekitar tahun 80-an.
begitu. Itu eranya masa-masa John Travolta. Ya, jadi pada saat itu kita masih remaja, SMA, sehingga mengikuti tren istilahnya. Waktu itu John Travolta itu rambutnya dijambul gitu. Nah, AA juga tidak mau kalah waktu itu. Dijambul juga gitu. Dijambul, cuma dicoba dijambul, cuma waktu itu kalau nggak salah ada kegagalan ya, jadi keriting gitu. Kan rambutnya lurus, bisa dijambul gitu. Jadi kurang modal waktu itu ya. Jadi dijambulnya di tempat yang kurang profesional, jadi kekecilan itu. Jadi stres. Niat mau jadi John Travolta jadi mirip siapa? Nah, kalau yang ini nih, nah ini mungkin bisa dibuka ya oleh A ya. Oh. Ini mengingatkan apa nih, A? Mangga. Ini serba kejutan begini nih. Hati-hati, tidak meledak tapi. Oh, aduh, harmonik. Apa mengingatkan apa, A? Ini mengingatkan waktu zaman tamat SMA ya. Waktu itu sempat ngamen. Dengan Johan juga tuh waktu ngamen gak? Saya nggak ikut, tapi waktu itu mampir dulu di rumah. Oh iya, sebelum ngamen mampir dulu. Sendiri atau ramean? Sendiri. Kalau rame nanti habis atau dibagi-bagi. Enggak, memang waktu itu sambil kuliah tuh nggak tahu gimana, ada naluri selalu ingin tantangan dan sambil ngamen, sambil menghasilkan. Tapi ya karena tidak didasari karena iman gitu, kadang-kadang sepertinya rendah hati tapi padahal ujub dari kerendahan hati ya. Bisa dipahami tidak? Belum. Oh, orang ini rendah hati nih mau ngamen, padahal saat yang sama nih saya beda dari yang lain gitulah. Oh. Jadi kadang-kadang ada rendah hati yang tidak asli. Nah, kalau yang ini mangga. Wah, ini gimana jadi reuni di sini? Aduh, gimana? Wah, ini banyak rahasia saya yang bisa terbongkar. Aduh, saya akan mulai yang baik saja. Dilanjutkan. Jadi berkeringat begini. Ini sahabat-sahabat karib saya benar-benar tidak nyangka. Ini Acep, tapi dulu tidak setua ini. Kalau ini Encas ini Pak, saya kalau ke sekolah nebeng. Jadi dibonceng ini. Katanya kalau naik motor, kalau telinga belum nyentuh tanah belum encas gitulah ya. Soal ngamen nih, ini emang ngamen sendirian gitu Pak Hari ya? Betul. Dulu kalau ngamen ya sendiri, kita nggak ada keberanian. Kenapa nggak ikut teman-temannya? Ya malu lah, gengsi gitu sih. Kita tahu nggak ada gengsinya kalau dia kalau soal cari duit wes apapun. Cari duit jalan terus gitu ya. Ini bagi-bagi buat makan. Jadi gitu. Jadi kalau biasakan malam minggu pengen main nggak punya duit, nah tugas AA nyari duitnya. Sendirian nih, pakai apa? Pakai harmonika tuh? Pakai harmonika, gitarnya pinjam Om Johan. Keliling jalan nyanyi lagu apa waktu itu, A? Aduh, favorit AA itu lagu Let It Be Me. Saya nggak pernah tamat kalau lagu tuh karena keburu dibayar. Kalau udah bayar pergi gitu ya. Pak Hari punya banyak cerita nih pasti. Agi muda. Cukup banyak cerita. Lebih rileks lah duduknya. Gak ingat tegang ya. Kenapa saya jadi berkeringat begini? Bagaimana di akhirat ya ketika ini para saksi hidup aja udah menentukan. Jadi kalau saya sih memang tinggal waktu itu satu komplek dengan AA di Gerkalong. Jadi sejak SD, SMP, SMA itu betul tahu persis main sama AA ya. Tapi jiwa pendagang tuh udah terbina sejak kecil. Satu lagi AA. Oh, ini sahabat yang luar biasa. Ini yang hadir ini luar biasa semua. Sini mas. Mangga. Ini Pak Wibisono Wike nih, yang paling pintar di antara kami ini. Alhamdulillah. Silakan Pak Hari dilanjutkan. Ya jadi sejak kecil untuk usahanya itu sudah ada. Saya ingat zaman bulan puasa
dulu namanya petasan itu masih diperbolehkan jual petasan, jual kembang api itu masih SD, masih ingat saya tuh. Aduh. SMA ingat juga saya diajak bisnis suruh jual kalender. Nah ini juga tuh yang suruh saya. Bahkan sampai kuliah masih juga jualan. Namanya jualan film. Dulu masih pakai film, sekarang enggak. Film ini foto. Oh iya, yang potret ya. Yang paling lucu lagi ingat waktu kita jalan-jalan ke Banjar. Ke rumah neneknya Agim nih. Jalan-jalan pakai apa, Pak? Pakai motor, Mbak. Ya, pakai motor. Dulu mah kurang modal, mobil motor aja. Hanya kalau kita kan motor, kalau kita dapat motor dari orang tua. Pemberian dari orang tua, minta ke orang tua. Tapi kalau A lain, dia hasil usaha dari sendiri. Itu bedanya sama kita. Tapi ternyata hasil usaha sendiri, beli yang second, ternyata ada musibah dia. Pulang dari Banjar, kita sih aman. Dia punya pelek, peleknya hancur jadi angka 8. Ini jadi sobatan terus dari SMA sampai sekarang ya? Iya, alhamdulillah. Udah lama gak ketemu tapi sekarang kita ngumpul lagi. Terutama ini yang berempat nih ya. Ada usaha, ada apa cerita aja. dari Pak Wike mungkin? Belum udah merah ya. Kumaha Bapak? Ya ada beberapa lah. Jadi ini memang dari SMA tuh luar biasa sekali. Jadi beliau tuh selalu menjadi pusat perhatian. Jadi setiap kita ngumpul, beliau tuh pasti dikerubungi teman-teman karena beliau tuh emang lucu, suka ngebodor ya, terus main gitarnya juga pintar. Ya emang beliau ini punya talenta yang luar biasa ya, dari sisi kemampuan berkomunikasi, kemudian seninya itu emang sudah terlihat dari zaman kita SMA. Terus kalau dia pidato pun luar biasa, bisa bikin orang betah untuk mendengarkannya. Nah terus ada satu yang paling berkesan waktu pas pelajaran agama waktu itu. Ada guru kita almarhumah Ibu Sawaya namanya. Beliau menjelaskan tentang mulianya seorang ibu. Jadi disampaikan oleh beliau bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi seorang anak itu harus berbakti, oleh guru itu. Oleh gurunya. Terus ini emang orangnya luar biasa. Beliau terus tiba-tiba ngacung. Saya mau tanya Bu, ini ada apa? Nah, waktu dipanggil gimana Pak Gim? Kalau ibunya kakinya buntung gimana tuh Bu? Berarti anaknya nggak bisa masuk surga. Wah, marah tuh bu gurunya. Wah, Kim, nanti kamu udah besar kan jadi ustadz katanya. Oh gitu ya. Jadi ustadz. Itu kutub dari bu guru agama. Hebatnya guru agama bikin. Memang saya rada nakal dulu Bu. Dikit lah nakalnya ya. Dikit. Ampun lah. Pak Acep. Iya. Udah nyangka belum waktu sekarang gitu, dulu kan gaul bareng gitu ya. Sekarang menjadi ustadz, Bapak nyangka nggak dulu? Justru saya nggak nyangka, yang menjadi cita-cita ustadz itu saya. Saya ingin jadi ustadz sehingga jangkauan saya lebih panjang. Nah, kenapa nggak nyangka Bapak? Setelah saya kuliah itu saya sekolah lagi di Jerman 6 tahun. Di Jerman ya, paling jauh. Saya meninggalkan Jerman setelah pulang lagi ke Bogor. Lihat TV Bandung waktu itu belum begitu beken ya. Pas dilihat di TV ada ceramah, wah bagus juga ceramahnya. Waktu itu udah lama berpisah. Bersama udah 10 tahun. Dulu saya yang pakai sorban bukan makanya begitu pakai sorban, ini kayak teman saya dulu nih gini. Tapi nggak mungkin jadi ustadz dan nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ya mungkin ya karena saya yang cita-cita jadi ustadz. Dia nggak pernah bercita-cita jadi ustadz. Pas diperhatikan, ternyata suaranya nggak berubah Bu. Itu suaranya Agim. Ini suara Agim nih kayaknya. Tapi saya nggak percaya. Begitu selesai acara ada tulisan Gimnastiar katanya. Wah bener berarti Agim. Jadi saya nggak jadi ustadz. Saya tinggalin korbannya biar terusin. masih banyak cerita yang lain. Bela dirinya nanti aja. Tapi kembali sesaat lagi. Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya tinggi tapi rahmatmu
selautan syukurku hanyalah setitik nikmatmu di bumi. Tadi sudah ada cerita dari teman-teman dekat ya, AA. Sekarang yang mungkin ingin digali, pertama yang membalikan AA, kalau masa-masa SMA nakal laki-laki biasalah ya. Tapi ada sesuatu yang membalikan AA nggak menjadi jauh lebih mendekatkan diri kepada Allah? SMA belum kenal agama dengan baik. Walaupun orang tua saya mendidik agama, memberi contoh sholat jalan, tapi kurang dalam pemahaman AA. Kuliah juga belum, ya kuliah masih sibuk bisnis, aktif organisasi. Justru yang selesai kuliah itulah, ya diantaranya itu jumpa dengan adik selesai kuliah kan, bagian nunggu adik di rumah. Dari sana bisa lihat, kok saya sibuk mencari uang, adik ini nggak sibuk mencari uang tapi senang lebih dermawan. Sederhana pikirannya, kok saya sibuk ngumpulin uang, adik ini seperti yang tidak pernah takut miskin, dia sedekah aja gitu, walaupun tidak bisa jalan, harus digendong. Kemudian saya malas ke masjid, adik ini dalam keadaan sakit juga minta dipangku ke masjid. Malam hari kita lebih nyukai tidur, ya saya lebih suka tidur. Adik ini walaupun susah payah bangun untuk tahajud. Lalu pernah ada satu kata yang sangat penting. Waktu itu memang sedang diuji oleh prestasi ya, di kampus jadi ketua senat, komandan dan begitulah ya. Kalau secara duniawi untuk ukuran mahasiswa waktu itu bagus. Ketua senat, komandan resimen mahasiswa ya. Kemudian tadi pramuka ya pada saat gitulah. Dan punya usaha waktu udah punya mobil sendiri. Ada wisuda di mana dikejar gitu ya. Kejar ya, walaupun ya pokoknya apa yang berpeluang jadi rezeki kejar. Tidak ada gengsi waktu itu. Tapi seperti itulah, nggak tenang, nggak mantap gitu. Tapi lihat adik ini tenang, mantap, dan kata-katanya sedikit tapi nendang gitu. Seperti kenapa nggak mengeluh, untuk apa mengeluh? Atau waktu itu kan kuliah di ekonomi Unpad adik nih, kita gendong, udah kurang bisa mendengar. Dek, kenapa harus kuliah terus? Kan kuliah ibadah, saya belum tentu panjang umur. Tapi sepanjang saya masih bisa ikhtiar, ini adalah amal saya. Ini kata-kata sedikit tapi ini dalam. Dan memang adik meninggal sebelum diwisuda gitu. Nah, melihat seperti ini, jadi guru pertama itu seorang yang lebih muda, yang badannya sepertinya tidak sempurna. Tapi ini membuktikan bahwa kekuatan itu tidak datang dari topeng, tapi dari keyakinan kepada Allah. Nah, ini sangat membantu merevisi yang namanya kesuksesan. Nah, kemudian AA, jiwa wira swasta kan memang sudah kelihatan dari zaman muda, dan kemudian membangun Darut Tauhid, dan kemudian lumayan banyak sekali usaha di situ. Awalnya dari mana dulu, AA? Ya, semua dari usaha kecil-kecilan. Dulu saya mulai dakwah tuh tahun 86 ya. Memang kurang bonafit, jualannya jualan pakaian dalam waktu itu. Jadi habis ceramah dagang gitu ya, Masya Allah. Dari sana bisa bikin warung kecil, lalu nyablon, dari nyablon jadi percetakan, dari biasa jual pakaian jadi konveksi. Jadilah 19 jenis usaha waktu itu. AA bergerak sendiri di Darut Tauhid atau bersama teman-teman? Asalnya sendiri, terus ada teman. Ya waktu itu masih sangat muda, 24 tahun. Hanya modal semangat aja. Pemahaman agama belum banyak. Ini bersama-sama juga membangun Darut Tauhid. Wah, ini juga tahu rahasia. Mas, apakah? Waalaikumsalam. Waduh, ini Masya Allah Mas, berapa tahun jadi ini paling lama? Silakan. Pak Gatot ini khusus dari Medan datang ke sini. Jam 11 tadi datang dari Oh, ini babak ini, kalau ini babak ini babak tobat yang tahu. Mas, alhamdulillah. Udah berapa lama nggak ketemu kalau sama Kang Gatot? 87. Waduh, udah lama sekali. Iya, jadi pertama kali saya
belajar tobat, beliau ada di masjid nih, lebih tua di masjid. Gimana? Ingin tahu banyak cerita Kang Gatot. Jadi Akang ini. Ya. Ingin tahu banyak cerita pada saat awal-awal membangun Daurah Tauhid ini, dari mana dulu mulainya bisa jadi seperti sekarang. Kang Gatot tahu persis. Jadi begini, barangkali ingin saya sampaikan, saya lebih Islami duluan daripada beliau. Ya. Betul, itu betul. Tetapi AA memang dari sisi, kalau di dalam Al-Quran itu kan ada 3 kelompok ya. Orang berubahnya cepat, ada setengah-setengah, dan ada yang satu cenderung lambat dan bahkan tidak mau berubah. AA termasuk adalah orang yang cepat melakukan perubahan. Amin. Walaupun saya lebih cepat Islami, tapi dia lebih dalam Islamnya daripada saya sekarang. Nah, ada satu lagi. Wah, ini anak guru saya, Pak. Yang bilang-bilang. Nanti kalau Pak Deden ceritain nanti. Ke Pak Deden, pada saat Pak Deden pertemuan pertama dengan AA di mana? Ya, bertemunya di Masjid At-Taqwa KPAD Gerkalong. Sama di At-Taqwa ya, juga. Betul. Ketemunya gimana? Langsung kenal, langsung gimana Pak Deden? Pada saat itu kami sering, artinya sholat berjamaahnya untuk sholat wajib itu di Masjid KPAD At-Taqwa. Nah, kemudian suka melihat nih, siapa nih yang kalau sholat itu di saf pertama terus gitu ya. Kadang-kadang sudah sholat menangis gitu ya. Ini kenapa gitu ya. Akhirnya suatu saat saya ikutin gitu, mau kemana nih keluarnya. Tahunya masuk ke mihrab, ke ruangan ada sound system ya gitu. Ruangan sound system udah saya. Kemudian akhirnya ya setelah itu ngobrol gitu ya. Merasakan sesuatu yang kami ini merasa nikmat gitu ya dalam ibadah. Kemudian ingat terus kepada Allah gitu. Wah, ini luar biasa nih Kalau begitu kita harus cari guru barangkali ya. Kemudian saya ajak kepada kakek saya di Garut. Pak Deden yang mengajak ya. Ya Haji Junaidi ya, untuk menanyakan apa sih sebenarnya yang terjadi kepada AA. Ya, alhamdulillah dengan konsultasi akhirnya dijelaskan oleh beliau bahwa ya bahasa umumnya adalah bahwa AA ini mendapatkan pencerahan gitu ya. Kalau bahasa pesantren ada istilahnya, ada yang taroki, ada yang tanajul gitu. Kalau taroki itu belajar di kelas 1, kelas 2, kelas 3 terus gitu. Ada yang memang dikaruniai oleh Allah langsung tanajul dari atas. Tapi tetap harus belajar juga ke bawah begitu. Nah, inilah katanya 1001 kalau istilah orang tua begitu nyampaikan yang seperti ini. Maka harus terus mencari guru dan belajar. Nah, akhirnya dari sana saya terus dengan ke pesantren yang satu, yang lainnya. Yang terakhir mungkin saya dengan ke pesantren Miftahul Huda Manonjaya di Tasikmalaya. Itu kepada Kiai Haji Khair Apandi sana belajar. Memang ada suatu kisah yang menarik. Pada saat itu saya janjian dengan mau berangkat ke sana, dari Bandung, saya di Garut kata di orang tua saya. Nyamper berangkat, akhirnya berangkat bersama. Sampai di terminal Tasikmalaya, sholat duhur berjamaah. Kemudian setelah itu karena sedang latihan kita riyadoh gitu ya, mencoba bersodakoh. Ya saya juga sodakoh dimasukin aja semua uang saya juga gitu. Dan tidak banyak yang membawanya untuk ongkos saja. Dan karena harapan saya biasanya bawa uang lebih banyak daripada saya. Biasanya begitu. Jadi uang itu semua juga sama, juga infak saya juga nggak tahu berapa yang saya juga semua dikeluarin gitu. Kadang harap-harap Pak Deden orang Garut bawa uang gitu. Saling berharap, nggak bisa pulang. Tahunya pas mau pulang gitu, mau pulang naik apa ya? Pas ini uang udah pada nggak ada. Tapi alhamdulillah di sana ada seorang kiai kiai sepuh, ngajak ayo kita pulang, ikut aja dengan saya. Dugaan kita, wah ini pasti bapak ini bawa kendaraan gitu ya. Taunya dia juga numpang orang lain ke kolbaknya. Kemudian saya dengan Pak Kiai tersebut naik di kolbak di belakang bersama-sama ke arah Singaparna. Nah, akhirnya di Singaparna beliau ngajak dulu kita mampir ke rumahnya. Karena beliau sedang membangun masjid pada saat itu ya. Kemudian mohon katanya didoakan masjidnya agar berkah. Ya, akhirnya yang memimpin berdoa, saya juga. Nah, singkat cerita sudah berdoa itu ya kita pamit mau pulang, di samping disuguhin ya dibekelin wajit, namanya kalau makanan Sunda itu wajit, dan juga seekor ayam. Jadi artinya kita kan dengan Pak Deden ini riyadoh itu latihan terus supaya jangan berharap apa yang bisa kasih. Nah terbukti dengan nggak punya ongkos pulang bisa
sampai ke rumah juga dapat wajib dan ayam itu yang Plus ayam, alhamdulillah. Mungkin ini terakhir jauh-jauh dari Sumatera Utara. Ada sesuatu yang dipetik dari pengalaman hidup AA mungkin, Kang? Menambahkan barangkali apa yang disampaikan Kang Deden ya. Memang sejak awal barangkali kalau saya mengikuti sekarang ini, keyakinan itu yang menjadi kata kunci pada AA ya. Udah kelihatan dari dulu. Iya, artinya begini. Dulu pada sholat subuh, kami ini kan kemudian agar lebih menyemangati kita untuk sholat subuh, sering kemudian ada kultum dari kita oleh kita. Ada yang dari bapak-bapak, termasuk saya juga dapat bagian. Tapi kalau kemudian pada waktu giliran AA, itu satu ayat saja yang dikupas, tapi kemudian dengan sebuah pengalaman empirik yang memang dirasakan langsung dalam keseharian beliau, sehingga kemudian suasana menjadi hidup. Dan itu saya yakin adalah bagian dari sebuah pemahaman yang dalam keberagaman terhadap kemudian berinteraksi dengan ayat-ayat dengan nilai-nilai Al-Quran. Dan yang barangkali juga itu tadi, karena keyakinan itulah kemudian setahu saya setelah berhijrah dalam artian mendalami Islam secara totalitas, tidak berapa lama kemudian terus melangsungkan pernikahan. Itu kan adalah bagian dari sebuah keyakinan yang tidak semua orang bisa begitu. Iya, ini jauh-jauh AA diimpor dari Sumatera Utara, khusus untuk AA. Baik, masih banyak cerita yang lain, kami kembali sesaat lagi. Waduh, makasih Mas. Hati lebih berbahaya, buta mata tidak nampak dunia, buta hati tidak nampak kebenaran, buta hati ditipu nafsu dan setan. Sering kita merasa takwa, tanpa sadar terjebak rasa, dengan sengaja mencuri-curi, diam-diam ingkar hati. Pada Allah mengaku cinta, walau pada kenyataannya, pada harta, pada dunia, tunduk seraya menghamba. AA kan sudah melalui pahit manis kehidupan gitu, batu berat atau apapun itu udah. Tapi saya ingin tahu dari perjalanan hidup AA, ujian terberat yang mana tadi AA? Tadi menurut AA ujian terberat adalah mendapatkan pujian luar biasa. Apakah itu menjadi ujian terberat? Ya, ketika dihina bagaimana sikap, bagaimana dipuji. Nah, bahayanya penghormatan, pujian, sanjungan itu lebih dekat membuat kita jadi munafik kalau tidak kuat imannya. Saya bertekad, saya tidak mau diatur oleh perilaku orang. Orang mau ngomong jelek, masa saya harus ikut ngomong jelek? Orang melotot, masa saya harus ikut melotot? Orang menghina, masa saya harus ikut menghina? Lalu siapa diri saya kalau hanya bisa meniru keburukan? Buat apa sekolah lama-lama? Buat apa kedudukan? Buat apa ngaji? Kalau hidupnya hanya meniru keburukan orang. Orang boleh berkata jelek, saya hanya akan berkata apa yang disukai Allah. Orang boleh menghina, tapi saya tidak akan balas hina, karena itu tidak disukai Allah. Orang boleh membeberkan aib, saya tidak akan pernah membeberkan aib, walaupun saya harus dihina. Gak apa-apa, karena Allah tidak menyukai orang membeberkan aib. Ternyata orang itu menjadi indah, menjadi kuat, karena tidak sibuk dengan penilaian orang. Cukup penilaian Allah. Wow. Makna keluarga dalam proses dakwah AA apa, AA? Ya, maksudnya? Makna keluarga. Ya, berarti setiap anggota keluarga itu harus benar-benar satu, bersih tauhidnya. Tidak boleh saling menuhankan satu sama lain.
Yang kedua, harus bersih dari kemunafikan. Keluarga tidak boleh pakai topeng. Jadi kalau mau baik, baik asli. Kalau mengatakan tidak, tidak. Kalau iya, iya. Jadi jangan sampai mulut iya, hati tidak. Itu juga tidak akan sehat, tidak akan nyaman. AA, sekarang saya ingin, AA kan ada 7 ya putra putri? 11 sekarang mah. Iya. Nah ini yang pertama. Wah, ini waktu ini. Alhamdulillah. Cucu ini Tadi ada yang nyeletuk aki-aki katanya AA. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah ciptaan Allah. Aki nih kan. Cucu pertama ya. Alhamdulillah. Gimana rasanya punya cucu? Alhamdulillah sekarang lebih hati-hati. Kalau dulu banyak ujubnya, banyak riaknya, punya anak ingin diekspos supaya, kalau sekarang ini amanah, harus pakai hati. Ini anak begini diam-diam bisa merasakan satu bahasa hati. Kalau dulu nyium anak buat acting karena ada yang motret, ada kamera, mudah-mudahan sekarang asli. Nih Pak. Hey, Teteh. Saya ingin tanya sama Teteh, AA. Boleh ya? Boleh. Teh, gimana Gaida. rasanya punya Bapak Agim yang terkenal misalnya? Ada senengnya, ada kayak semacam beban, tapi ya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya ada udah takdir, udah nasib gitu. Ada senengnya kadang dipermudah segalanya. Misalnya di sekolah gitu. Misalnya kan di sekolah gimana? Agak-agak diistimewain gitu sama guru, walaupun gak enak sih sama teman-teman, tapi kan lumayan. Istimewakan gimana misalnya? Istimewanya misalnya apa ya? Kalau ada tugas terus tiba-tiba kata guru, kamu udah ngerjain? Baru sedikit Bu. Ya udah nggak apa-apa, besok aja. Kumaya. Tapi nggak disengaja. Itu kalau ya bebannya bukan beban sih sebenarnya, berat juga ya. Maksudnya kan kalau orang anak Agim solehah banget dong, ya Allah amin. Tapi ya kan gimana, kita juga berproses gitu. Terus kalau kita ngerasa solehah atau nggak solehah itu mah kayak gitu kan. Jadi kalau Gaida misalnya agak sedikit misalnya main sama temen kemana, loh kok anak Agim main kesini sih? Kan pada pengen juga gitu kan. Tapi ya alhamdulillah. Ini yang berhasil dihadirkan hanya satu AA, nggak bisa semuanya. Tapi suara anak-anak gimana? Ya adik-adik gitu, gimana? Sebenarnya ada bedanya sih, dulu Bapak agak galak sih. Satu lagi mungkin terakhir Gaida, dari pengalaman Gaida sudah berumah tangga, ada pengalaman yang Gaida ambil dari rumah tangga? Kalau pesan Bapak sih, kalau yang Gaida lihat ya, maksudnya kalau pesan Bapak, sakinah mah nggak datang dari pasangan kita. Maksudnya sakinah tuh ada di hati kita sendiri, dan itu tuh karena Allah gitu yang ngasih, bukan dari suami kita, bukan dari anak kita. Jadi jangan terlalu nyimpen di hati banget gitu, kata Bapak gitu. Dari AA, ini terakhir AA, mungkin ada yang ingin disampaikan? Dari perjalanan hidup AA dari dulu sampai sekarang, ada yang ingin disampaikan? Ya, bangunan itu tergantung fondasinya. Kalau fondasinya kokoh, kuat, maka apapun yang ada di atasnya tak akan dipikul. Tapi kalau fondasinya rapuh, diberi yang bagus di atas pun roboh. Fondasi itu adalah mengenal Allah. Kalau orang kenal kepada Allah, dia akan kuat menghadapi hidup ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk AA, untuk keluarga, untuk sahabat-sahabatnya semua, Bapak, Ibu, AA, Teteh yang hadir di sini juga terima kasih. Sampai di sini 1 jam lebih dekat bersama Agim. Kita jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum. Jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati yang bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidupkan gigi, prestasi mudah diraih.
Tapi bila hati keruh, batin selalu gemuruh, seakan dikejar musuh